Pemanggilan Megawati oleh KPK dinilai PDIP merupakan langkah yang terlalu jauh karena kasus cek pelawat hanya berada di lingkup DPR dan di bawah koordinasi ketua fraksi. KPK tidak fokus kepada kasus dugaan gratifikasi, ini bisa beralih kepada satu isu lain. Karena paniknya KPK tidak bisa menemukan siapa pemberi dugaan gratifikasi, menimbulkan konsep yang lain. Lalu beralih kepada nanti kejahatan korporasi. Sekarang Ibu Megawati diminta untuk bersaksi sebagai saksi yang meringankan. Nah ini kan bisa menjadikan arah bahwa seolah-olah nanti ada penggiringan tujuan untuk memilih Ibu Miranda Gultom sebagai deputi senior Gubernur Bank Indonesia karena ada arahan dari satu bentuk perkumpulan atau korporasi tadi. Jadi jangan kejahatan pidana dialihkan kepada kejahatan korporasi, ini yang dihindari. Sementara aliansi aktivis Partai Demokrasi Indonesia, Komunitas Kampung Melayu, serta sejumlah kader PDI Perjuangan menuding pemanggilan Megawati ke KPK syarat muatan politis. Penolakan tersebut akan diwujudkan dengan pengerahan massa menuju gedung KPK. Megawati sendiri dipanggil KPK sebagai saksi yang meringankan Max Muin, tersangka kasus suap pemenangan Miranda Gultom menjadi deputi senior Gubernur Bank Indonesia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Aduh, lucu juga ya. Iya, ini sudah ada Pak Gayus yang tadi jadi bintangnya di PKS sebelumnya. Ada Bang Johan juga, silahkan. Nah, Bang Johan Budi, ini pas banget waktunya. Nggak macet ya? Nggak macet ya? Apa kabar? Baik. Oke. Silahkan nih, nanti kabarnya silahkan Pak Gayus mungkin bisa geser sedikit. Boleh. Nah, jam berapa nanti Bang Johan? Ibu Mega? Jam 10 rencananya, tapi jam 10 ya? Katanya ada putusan dari DPP nanti. Jam 11, mungkin nanti dari PPP yang akan datang. Iya. Pak Sekjen dan Ketua Bidang Hukum yang akan datang, Pak Trimedia. Ibu Meganya hadir? Tidak jadi hadir. Kita masih mau bertanya nanti kepada Pak Johan, kepada KPK. Sarah aja. So, nanti apa nih yang ingin diketahui, silakan Pak Gayus. Kaitan apa, dalam konteks yang mana, bahwa Ibu Mega diminta untuk menjadi saksi yang meringankan atau ada charge. Ini yang mungkin perlu. Ibu Mega ini pendukung penegakan hukum. Beliau juga yang mengesahkan undang-undang KPK. Beliau menghormati sekali penegakan hukum di bidang tipikor ini. Tetapi kan untuk diminta sebagai saksi yang meringankan perlu pemahaman yang jelas. Nah oleh karena itu nanti Pak Sekjen kami, Pak Teguh Molo bersama Ketua Bidang Hukum dan HAM, Pak Trimedia akan datang untuk menanyakan itu. Menanyakan dulu, tapi mungkin sekarang mumpung ketemu di sini bisa dijawab dulu gini Mas Johan. Ya, jadi gini ya Pak, perlu disampaikan juga ini untuk memberi gambaran yang utuh ya. Jadi dalam rangka melaksanakan pasal 65 KUHP, KPK memfasilitasi secara administratif untuk meminta keterangan Bu Mega berkaitan dengan permintaan tersangka MM dan PS ya, dan format undangannya pun, panggilannya pun berbeda dengan format panggilan kalau saksi fakta. Jadi Bu Mega ini kita undang ke KPK untuk dimintai keterangan berkaitan dengan permintaan tersangka. Tentu namanya saksi ada charge ya, saksi yang meringankan, tentu sangat tergantung pada beliau ya, apakah memang berkepentingan untuk bisa memberikan keterangan untuk meringankan tersangka. Ini atas permintaan tersangka ya. Satu, yang kedua, KPK sejak awal sudah mengatakan, mungkin Pak Gayus juga sudah membaca di media bahwa KPK tidak berkepentingan dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Jadi kita menganggap ini persoalan pribadi, persoalan personal, yang kebetulan menjadi anggota DPR, ada yang dari fraksi PDIP, ada yang dari fraksi Golkar dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kaitan sama partai. Itu state itu sudah kita sampaikan dengan terang ya, dengan jelas. Tetapi karena ada permintaan tersangka yang kita harus mentaati juga KUHP pasal 65, mungkin bisa dilihat memberi gambaran yang utuh. Kita mau fasilitasi itu secara administrasi mengirimkan surat kepada Ibu Mega, dan formatnya berbeda Pak Gayus. Mungkin Pak Gayus dapat surat juga antara panggilan saksi fakta dengan saksi yang meringankan atau saksi ada cas, itu sangat berbeda. Sudah cukup jelas Pak? Tentu bukan itu yang, kalau ini yang ditanyakan kan ini normatif sekali, kami sangat memahami. Yang ingin kami tanyakan adalah esensi dari kedudukan seorang saksi yang
menguntungkan, kalau bunyi di undang itu menguntungkan bagi terdakwa atau tersangka. Nah, yang menguntungkan dalam konteks yang mana? Karena kalau dari sisi kami melihat proses kejadian perkara ini ada di wilayah DPR. Karena kejadian dugaan kejahatan ini kan ada di wilayah DPR, orang-orangnya ketika itu memang anggota fraksi, anggota partai berarti. Nah, ini tentu akan dipertanyakan karena wilayah lokus deliktinya itu ada di DPR. Bang Johan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang satu-satu dulu gimana Pak? Ya, silakan. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya kalau kita lihat di pasal 65, sebenarnya yang saksi atau terdakwa itu bisa meminta dan mengusahakan, ya, perlu digarisbawahi, mengusahakan kehadiran seorang saksi yang menguntungkan kepada yang bersangkutan atau meringankan kepada yang bersangkutan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harusnya pertanyaan itu harus diajukan pada KPK memfasilitasi saja? Iya. Dan format panggilannya itu berbeda ininya. Dan apabila tentu apabila sebelum ada pembicaraan, dan kebetulan itu ada pembicaraan kami DPP dengan KPK, dan kita jelaskan juga mungkin hari ini secara formal ya. Nanti kita akan sampaikan juga. Konteksnya adalah menjembatani ya, mungkin seperti itu aja. Udah pasti Ibu Mega nggak akan hadir dulu ya Pak ya Pak? Nanti hari ini. Nanti DPP yang akan hadir. Yang akan hadir. DPP itu Pak Trekumolo. Sekjen DPP PDI Perjuangan dan Ketua Bidang Hukum dan HAM, Pak Trimedia. Tapi ada kedua yang saya mau tanyakan tadi, bahwa ternyata pemohon itu cuma satu orang ya, bukan dua orang. Oke, dijawab nanti Bang Johan, kita aja dulu. Kami kembali saat lagi.